Tunjukkan kreativitas dan inovasi kalian, tunjukkan semangat kalian untuk belajar, mendapatkan ilmu-ilmu baru, kompetensi baru yang aplikatif untuk memasuki dunia masa depan kalian. Selama proses di Bangkit kemarin ya, kita pitching, kemudian mendapat komentar dari para panelis. Dari situ akhirnya kita bisa berhasil terpilih menjadi top 15 dari sekitar 400 tim ya, dari tim yang ada di Bangkit, sehingga kita mendapatkan pendanaan dan inkubasi pada program ini selama 6 bulan seperti itu. Tentu skill saya di bidang machine learning. Setelah 900 jam belajar di Bangkit dengan bimbingan para praktisi langsung industri Indonesia, hasilnya sangat memuaskan. Saya mendapatkan sertifikat TensorFlow Developer dari Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Insan Dikti, Sobat Merdeka yang berbahagia. Hari ini kita mendapat tamu istimewa yang nanti akan saya perkenalkan. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih pada Mbak Cerekia yang sudah memberikan waktu untuk podcast pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh mitra program Bangkit. Ada Google, ada Goto, ada Traveloka, Diptech, dan juga tentu 15 perguruan tinggi, para pimpinan perguruan tinggi, para rektor yang mendukung program Bangkit ini sehingga di tahun 2021 kita menghasilkan 3.000 mahasiswa mengikuti program Bangkit. Dan 2.500 diantaranya telah menyelesaikan dan luar biasa sekali hasilnya. Sekarang hari ini kita akan berjumpa dengan 2 dari 2.500 alumni Bangkit, yaitu bersama saya hari ini ada Mas Farel dan Mbak Syifa. Silakan Mas Farel memperkenalkan diri. Oke, halo, selamat pagi Pak Nizam. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Farel, Ketua Tim Narati yang sebelumnya menjalankan inkubasi dengan Google dan Dikti. Selamat pagi Pak Nizam. Selamat pagi Syifa. Perkenalkan, saya Syifa, lulusan Machine Learning Bangkit 2021. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Luar biasa. Jadi Mas Farel sebagai salah seorang ketua tim dari 15 tim terpilih. 15 tim ini dipilih dari 600-an tim yang diseleksi. Dan dari 15 tim terpilih ini, Mas Farel adalah salah satu ketua timnya yang luar biasa sekali dari tim Naratik. Nah, saya akan mulai dengan Mbak Syifa ya. Mbak Syifa ini istimewa karena menemukan Bangkit dengan perjalanan yang luar biasa sekali. Nah, Mbak Syifa, saya dengar dulunya Mbak Syifa ini pernah 3 tahun jadi pengemudi ojol ya, ojek online. Gimana ceritanya Mbak Syifa bisa menjadi driver ojol? Benar Pak Nizam, meski kondisi ekonomi keluarga saat itu sedang tidak stabil, tetapi orang tua selalu mendukung saya agar tetap berkuliah. Karena itu, saya putuskan untuk bekerja sambil menempuh pendidikan S1 saya, Teknik Informatika di Universitas Bakri. Saya menjadi driver ojek online, mitra Gojek sejak 2017. Setiap hari saya harus berangkat pukul 5 pagi agar bisa mendapat beberapa orderan di daerah Bekasi menuju Jakarta. Itu baru saya bisa berangkat ke kampus, melakukan kegiatan perkuliahan, lalu setelah itu saya melanjutkan pekerjaan kembali. Luar biasa sekali Syifa, mental kamu sungguh-sungguh hebat. Dengan upaya sendiri, berusaha membiayai kuliah dengan menjadi pengemudi ojek online. Luar biasa. Iya Pak, punya pekerjaan sampingan di jalan gak bikin saya jadi malu. Justru dapat banyak sekali pelajaran dan semangat baru pastinya. Jadi bisa melatih skill komunikasi juga sama customer. Kadang-kadang mendengarkan customer juga bercerita. Jujur, jadi banyak bersyukur sama hal baik saat saya kerja. Salah satunya saat customer kasih apresiasi ke saya. Itu senang banget rasanya. Tapi karena sibuk menjadi driver ojek online waktu itu, saya sempat menomorduakan perkuliahan saya. Saya lebih banyak fokus mencari nafkah saat itu. Hasilnya masa studi saya jadi lebih lama dibanding teman-teman. Harusnya saya sudah lulus. Ternyata masih ada kuliah yang belum saya ambil. Mungkin inilah resikonya bekerja sambil kuliah.
Syifa, gimana ceritanya kamu daftar ke Bangkit? Saya menemukan Bangkit di tahun keempat studi saya, tepatnya waktu saya udah mulai memikirkan bagaimana saya ke depannya. Sebelumnya saya nggak punya banyak kesempatan untuk belajar di dunia informatika. Lewat Bangkit, saya ingin cari ilmu sebanyak mungkin untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk ke depannya. Waktu itu saya pilih untuk machine learning. Lalu alhamdulillah saya terpilih di Bangkit 2021. Saat itu saya bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh dan push diri saya untuk bisa. Lewat Bangkit, saya yakin bisa mengubah pola dan kebiasaan belajar saya. Saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Saya ingin mengubah masa depan saya menjadi lebih baik. Nah, sekarang setelah kamu ikut Bangkit, apa transformasi yang terjadi pada dirimu? Tentu skill saya di bidang machine learning. Setelah 900 jam belajar di Bangkit dengan bimbingan para praktisi langsung industri Indonesia, hasilnya sangat memuaskan. Saya mendapatkan sertifikat TensorFlow Developer dari Google. Oke, jadi luar biasa. Saya ucapkan selamat Mbak Syifa ya. Kemdikbud saat ini kan memang kita mendorong betul yang adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi baru yang tadinya belum diperoleh di perguruan tinggi. Nah ini Syifa yang sudah mengikuti program pelatihan TensorFlow. Apa sekarang saran kamu dan tips kamu untuk adik-adik mahasiswa yang di tahun 2022 ini akan mengikuti program Bangkit? Salah satunya ikutan simulasi-simulasi ujian, Pak. Ini juga salah satu persiapan ujian dari Bangkit. Dan tentunya coba belajar mengelola waktu karena belajar itu perlu diprogram. Apalagi Bangkit juga mengajarkan saya time management. Dulu saya suka banget menunda-nunda pekerjaan, sekarang jadi lebih bisa mengatur waktu. Yang jelas, Bangkit mendorong saya untuk berani mencoba dulu dalam hal apapun. Jangan takut, intinya harus try first. Selalu dari Bangkit, alhamdulillah saya dipercaya menjadi IT Manager di Trapo Indonesia. Sungguh-sungguh luar biasa ya. Jadi Anda dari tadinya mengendarai ojek online, mengikuti program Google Bangkit, mendapatkan kompetensi baru TensorFlow, dan sekarang sudah bekerja. Nah sekarang setelah kamu bekerja, apa tanggung jawab kamu sekarang di tempat kerja kamu? Ceritakan. Saat ini saya bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, menangani proyek, melakukan pelaporan, serta menjalankan trial and testing terhadap software, Pak. Kalau nggak ikutan program Kampus Merdeka ini dan dukungan dari orang terdekat saya belum tentu berada di titik seperti ini. Luar biasa. Jadi ini insan dikti sekalian, kita melihat salah satu contoh dari Syifa yang mengikuti program Micro-Credentials Bangkit dan melalui kompetensi baru yang diperolehnya langsung masuk ke dunia kerja. Ini sangat penting, kalian harus tetap percaya diri, membangun masa depan melalui kompetensi-kompetensi baru yang bisa kalian peroleh dari seluruh program Kampus Merdeka. Baik, sekarang kita akan beralih ke Mas Farel. Farel adalah ketua tim dari 15 tim terpilih program Bangkit yang mendapatkan pendanaan dari Google dan Kederika Dikti. Gimana Farel ceritanya ini? Naratik. Ya, mungkin bisa saya mulai dari mungkin permasalahan yang kalian angkat dulu ya. Nah, jadi kita tuh melihat nih bahwa secara umum masyarakat tuh masih kesulitan dalam membedakan mana batik tulis, batik print, batik cat. Nah, kemudian juga belum ada nih kayak validator dari batik-batik asli Indonesia. Nah, kemudian juga dari para home industry batiknya atau produsen batiknya itu bisa dibilang mereka sudah cukup berumur. Nah, jadi cukup kesulitan juga nih buat ngikutin perkembangan teknologi, sehingga mereka juga hingga saat ini tuh mayoritas masih berjalan secara tradisional bisnisnya dan mereka kesulitan dalam mendigitalisasi bisnis. Nah, dari pengalaman kami tim Naratik yang sebelumnya itu kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan para pelaku home industry batiknya. Nah, beberapa dari mereka juga mengatakan nih bahwa semisal dalam industri batik ini kalau tidak ada pendongkraknya secara digital, kemungkinan besar itu dalam 5 tahun ke depan chance untuk punah itu akan semakin terasa. Nah, itu benar-benar masalah banget nih kita lihat. Nah, oleh karena itu Nati hadir sebagai end-to-end batik platform di mana kami mengombinasikan kearifan lokal dengan teknologi melalui ekosistem digital yang kita kembangkan, di mana para produsen batik dari berbagai daerah ini bisa terhubung langsung dengan para konsumennya, gitu. Nah, dari situ ide tersebut selama proses di Bangkit kemarin ya kita pitching, kemudian
menurut komentar dari para panelis. Nah, dari situ akhirnya kita bisa berhasil terpilih menjadi top 15 dari sekitar 400 tim ya, dari tim yang ada di Bangkit, sehingga kita mendapatkan pendanaan dan inkubasi pada program ini selama 6 bulan seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi kamu memanfaatkan AI, machine learning untuk ini melestarikan warisan budaya ya. Iya betul. Jadi nah ini juga tadi belum di-mention ya. Jadi kita juga mengembangkan ini nih, satu proyek kita namanya NaraLens. Nah, NaraLens ini kita memanfaatkan teknologi AI, lebih tepatnya deep learning. Nah, mungkin teman-teman Bangkit juga tahu nih gitu. Nah, jadi lewat proyek ini masyarakat bisa dengan mudah nih buat bedain mana batik tulis, batik cat, batik print, hingga juga terkait motif dari batiknya. Sehingga produk knowledge dari batik ini mereka juga dapat nih, karena sebenarnya dari balik motifnya itu kisahnya keren-keren banget sih gitu. Ya, jadi ada narasi juga di balik informasi yang disajikan, misalnya ini kawung, ini iya betul barang ya, rusak gitu. Jadi kita juga sediakan kayak storyline-nya gitu, jadi orang-orang juga semakin tertarik, oh ternyata batik-batik asli Indonesia tuh kisahnya sekeren ini tuh gitu. Nah, dan dari NaraLens ini juga kebetulan sebagai validator keaslian batik Indonesia gitu. Oke. Nah, selama kamu mengikuti program ini ada mentornya? Iya betul. Jadi selama program ini berjalan kita mendapatkan mentor itu ada dari Tokopedia dan juga ada dari Glints. Nah, mereka benar-benar bantu banget nih dari segi internal tim maupun pengembangan ide dan lain-lain. Nah, kemudian waktu itu tuh kita sempat kesulitan dalam mengembangkan model bisnis kira-kira yang cocok untuk narasi kedepannya itu seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya kita diskusi dengan mentor membahas terkait pengembangan bisnisnya, bisnis plan, kemudian product development-nya, kemudian bagaimana kita pitching yang baik pada para panelisnya seperti itu. Nah, hingga akhirnya pun kita juga sempat melakukan pivot bisnis model sebanyak 2 kali, dan itu benar-benar berkesan banget sih, jadi kayak muter otak banget lah waktu itu. Nah, akhirnya kita ketemu nih bisnis model yang cocok, dan ini yang kita terapkan sampai sekarang ini di Narati seperti itu. Oke, tim kamu gimana? Berapa orang? Latar belakangnya apa? Nah, jadi tim kami itu kan terbentuknya itu lewat program Casement Project itu ya. Nah, kita terdiri dari 6 orang, di mana gabungan dari Universitas Dian Nuswantoro, Institut Telkom Purwokerto, kemudian sama Universitas Diponegoro. Gitu. Latar belakangnya? Latar belakangnya, jadi sebenarnya kita dari IT semua ya. Oh, dari IT semua. Dari IT semua. Nah, namun secara komposisi tim kan kita perlu nih bagi kayak role modelnya juga. Jadi kita terdiri ada dari CEO, CMO, CTO, CFO, dan mobile developer sama desainer. Nah, jadi secara komposisi kita juga sudah lengkap, dan masing-masing yang memiliki tanggung jawab sebagai role tersebut, kami juga saling support untuk supaya bisa belajar mengenai bagian dari role mereka. Seperti kayak misal dia handle bagian CFO, berarti kan dia handle finansial. Nah, berarti dia perlu nih belajar kayak di finance itu kalau di startup seperti apa. Nah, itu kita diskusikan bersama, jadi kita saling sharing juga gitu. Oke, nah, apa rencana kamu untuk Naratik ini ke depannya setelah selesai dengan pendanaan dari Google dan dari Kederika? Nah, jadi dekat-dekat ini tuh kita mau jalanin namanya Narauction. Nah, Narauction ini merupakan platform yang mengakomodir kegiatan lelang batik-batik kuno. Nah, jadi benar-benar eksklusif banget nih batik-batiknya. Nah, misal nanti kalau mau Pak Nijam mau join atau teman-teman juga boleh banget nih. Siap, mantap ini. Nah, itu target kita jalan pada bulan Februari ini. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya boleh nih cek di Instagram kita di narati.id. Nah, kemudian kita juga bakal untuk membentuk ekosistem digital secara lokal terlebih dahulu. Kita bakal berkolaborasi dengan produsen-produsen batik, lebih tepatnya home industry batik dari berbagai daerah. Kemudian kita juga bakal kembangin nih proyek kita yang namanya tadi NaraLens. Jadi kita coba collect data-datanya sehingga bisa mengklasifikasi lebih banyak batik-batik dari Indonesia. Kemudian dari segi legalitas Nara pun akan kita handle untuk kedepannya. Gitu. Jadi kami juga kami itu juga memiliki mimpi nih bahwa kami ingin bisa mensejarahkan para pembatik lokal, dan kami ingin terus berkontribusi
untuk memperkuat ekosistem digital dari industri batik di Indonesia ini gitu. Baik, jadi saya jadi paham sekarang namanya naratik itu narasi batik gitu ya. Bener banget. Baik, jadi bisa membedakan antara batik tulis, batik cap, printing dan Iya betul. segala macam itu. Juga motif-motif batiknya juga sudah ada katalognya gitu ya. Iya, termasuk juga itu nanti. Jadi aplikasi di lapangannya nanti menggunakan apps di foto atau gimana? Oke, jadi kalau yang dari Nalans ini kita bakal jalan di mobile apps dan itu sudah bisa di-download nih di Play Store gitu. Namanya Narati. Nah, jadi nanti bakal jalan di situ, cuman untuk fitur-fitur yang lainnya memang masih belum jalan di aplikasinya karena masih dalam versi beta seperti itu. Oke. Namun dari segi bisnis kita operasional tetap udah jalan semua gitu. Iya, rencana nanti untuk mencari fundingnya gimana ini? Soalnya ini kan siapa tahu ini ada angel investor di antara pemirsa podcast kita. Oke. Nah, jadi tentunya dari Narati ini kan kita sudah banyak berdiskusi dengan para pembatik, kemudian kita benar-benar dipercaya nih oleh para produsen batik dari daerah Pekalongan, dari Jogja, dari Semarang, dan saat ini pun kita juga bekerja sama secara bisnis ya untuk mengembangkan produk itu dengan salah satu produsen batik di Jogja. Nah, dan banyak dari mereka itu benar-benar berharap besar supaya nanti itu bisa memberikan impact pada industri batik ini karena memang diperlukan seperti itu. Nah, jadi tentunya ini dari investasi itu pasti bakal sangat penting untuk kami supaya kita tuh bisa growth lebih kencang lagi dan kita bisa memberikan impact yang lebih powerful lagi ke para produsen batiknya ini. Oke, jadi teknologi digabungkan dengan tradisi dan muncullah kreativitas yang luar biasa dari Farel. Nah, yes betul. Jadi ini sudah siap untuk memulai startup? Oh, siap banget. Farel, ini kan pendanaan dari Kederika dan Google sudah selesai ya? Iya, betul. Lantas apa rencana kamu berikutnya? Oke, jadi untuk next plan-nya kita itu mungkin bisa kita bagi dalam proses mungkin ada bagian eksternal dan juga internal ya. Nah, jadi secara eksternal itu kita juga bakal terus menjalin kolaborasi dengan para produsen batiknya ini dari berbagai daerah, terutama kita fokusnya itu untuk saat ini di Kota Pekalongan, Kota Jogja, dan Kota Semarang. Kota-kota batik ya? Iya betul, dan tidak lupa Solo juga termasuknya. Iya. Nah kemudian kita juga terus bakal eksekusi bisnis strategi kita yang sudah kita rancang dan itu bakal kita iterasi, kita improve dari feedback yang kita dapatkan termasuk dari produk kita di mana masih berupa MVP. Nah, seperti itu. Jadi itu secara eksternalnya dan secara internalnya tentunya kita bakal memperkuat nih dari tim intinya dari Narati ini. Nah, sehingga kita itu kemarin juga mencoba untuk kita daftar program namanya Startup Campus itu yang diadakan oleh Ahmad Zaki Foundation dan alhamdulillah kita lolos dalam program itu. Next ini bakal jadi lanjut ini kampus merdekanya ya. Berarti the next big thing dari Narati lah untuk tahun ini gitu. Baik, semoga sukses. Ya, amin, terima kasih. Tapi harus tetap ulet ya, harus berani jatuh, berani bangun lagi. Sukses luar biasa. Jadi ini kita lihat Mas Farel dengan menginisiasi startupnya dan timnya ya, menginisiasi startup. Nah kalau Siva gimana nih rencananya? Saya mau terus mengupgrade wawasan saya, Pak, terutama soal kepemimpinan, agar saya bisa terus menjalankan tanggung jawab saya dengan baik sebagai seorang pemimpin divisi. Saya juga ingin beri sedikit inspirasi untuk sesama perempuan di bidang IT. Meskipun jumlah kita sedikit, nggak apa-apa. Jangan pernah berhenti berproses dan bercita-cita tinggi. Bagaimanapun sulitnya latar belakang kita, perempuan juga bisa gapai mimpi di dunia teknologi. Banyak perempuan hebat, artinya generasi berikutnya akan semakin hebat. Nah, luar biasa. Jadi Insan Dikti, kita lihat ya bagaimana dengan micro credentials, adik-adik ini menemukan dunia baru, kreativitas baru, dan inovasi baru, dan ruang yang sangat terbuka. Nah, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada Siva dan Farel, apa harapan dari Farel dulu? Apa harapan Farel untuk program Bangkit ke depan? Oke. Mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat ya ke teman-teman Bangkit semua yang sudah lolos dan bakal menjalani Bangkit pada tahun ini. Nah,
Jadi teman pastinya perlu banget nih buat bersungguh-sungguh di program paket ini, karena di sini tuh ekosistemnya benar-benar kayak keren banget dan benar-benar saling support juga di dalamnya. Dan dari sini kita juga bisa mengembangkan skill, technical skill maupun soft skill juga. Nah, kemudian kita juga bisa membuka wawasan lebih luas nih terkait masalah yang ada di Indonesia itu seperti apa, dan kita bisa kembangkan produk atau inovasi yang benar-benar memberikan impact terhadap Indonesia ini seperti itu. Dan tentunya dengan adanya program mentoring juga ini bakal memperluas networking kita seperti itu. Jadi tetap semangat semuanya. Luar biasa. Syifa. Harapanku semoga teman-teman yang terpilih untuk belajar di Bangkit 2022 dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, supaya nanti teman-teman bisa memberikan dampak positif di bidang teknologi dan pendidikan di Indonesia. Baik, Insan Dikti, Sobat Merdeka yang berbahagia, jadi kita sudah mendengarkan 2 kisah inspirasional dari teman kalian, Mas Farel dan Mbak Syifa. Dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi Anda semua untuk menyiapkan masa depan melalui program-program Kampus Merdeka. Saya ucapkan terima kasih pada Syifa dan Farel. Juga saya ucapkan selamat pada 3.000-an peserta Bangkit tahun 2021. Dan saya ucapkan selamat pada 3.000 peserta Bangkit tahun 2022. Selamat untuk mengembangkan kompetensi Anda sekalian melalui program Micro-Credentials, dibimbing oleh para mentor. Tunjukkan kreativitas dan inovasi kalian, tunjukkan semangat kalian untuk belajar, mendapatkan ilmu-ilmu baru, kompetensi baru yang aplikatif untuk memasuki dunia masa depan kalian. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh mitra dan juga pada seluruh perguruan tinggi yang telah bersama-sama mensukseskan program ini. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.